Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Ritsarla Hillary Channel. Untuk kali ini video kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi Gobis. Jadi mudahnya digitalisasi usaha Anda dengan Gobis. Sesuai dengan tema dari Ritsarla Hillary itu mengenai digitalisasi UMKM. Nah, jadi untuk yang dibahas kali ini adalah tentang Gobis. Apa saja daftar isinya, yaitu kita akan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi digital untuk usaha, kemudian kendala memasarkan lewat internet. Manfaatnya apa itu Gobis, layanan utama Gobis, kisah mitra, kemudian dokumen, cara daftar, dan bagaimana jika pendaftaran tolak, lalu penutup. Saya akan jelaskan secara detail bagaimana mendaftar untuk di Gobis ya. Nanti teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman bisa mudah mendaftar di aplikasi Gobisnya. Oke, jangan lupa mohon di-subscribe, like, and comment di YouTube kami ya. Nah, oke. Kita masuk ke penggunaan teknologi digital untuk usaha. Saat ini teknologi digital benar-benar membantu untuk usaha UMKM. Banyak sekali aplikasinya yang akan saya jelaskan di video kita kali ini, yaitu aplikasi Gobis. Jika teman-teman melihat di YouTube kami banyak sekali aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, penggunaan teknologi digital usaha, di mana teknologi digital ini sangat berperan penting bagi perkembangan usaha apapun. Namun, sudahkah Anda memaksimalkannya? Ayo, nah, di mana saat ini ada 3 faktor yang menyebabkan terjadi hal tersebut, yaitu pemilik usaha belum mampu menggunakan internet, infrastruktur transportasi belum memadai, dan pemilik usaha belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan usaha secara online. Nah, jadi bagaimana caranya Anda bisa membuka toko online, mengkombinasikan penjualan offline dan online, menambah jenis saluran penjualan dan pemasaran, daftar usaha Anda di Gobis. Nah, di sini ternyata banyak sekali kendalanya nih memasarkan lewat internet, yaitu antara lain yang paling tinggi adalah konsumen belum mampu menggunakan internet, kemudian kurangnya pengetahuan menjalankan usaha secara online, tenaga kerja tidak siap. Nah, tentu Anda sebagai pemilik usaha tidak ingin mengalami kendala-kendala di atas, bukan? Ya, untuk itu bisa melakukan digitalisasi usaha. Tak cuma edukasi dan pelatihan teknologi saja yang digencarkan, namun inovasi serta transformasi usaha juga dilakukan secara penting sebagai kunci sukses untuk bertahan. Nah, manfaat apa saja yang didapatkan ketika kita mendigitalisasikan usaha kita? Wah, banyak sekali yang jelas, apalagi dunia saat ini benar-benar tidak bisa terlepas dari namanya digitalisasi dan utamanya smartphone, teman-teman. Oke. Di sini manfaatnya itu 80% adalah pemilik usaha mampu merasa penggunaan internet sangat membantu dan dalam menjalankan usaha, terutama di masa krisis seperti pandemi. Kemudian pemilik usaha juga menambah kanal penjualan dan pemasaran termasuk penjualan online ya, dan mempromosikan produk atau jasa di media sosial guna meningkatkan efisiensi usaha. Dan pelanggan juga berencana meningkatkan pembelanjaan online dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan ternyata pelanggan itu memiliki motivasi untuk berbelanja secara online, guys. Nah, di sini manfaat pertama adalah memudahkan pelanggan untuk menemukan usaha Anda. Tentu sebagian besar konsumen akan mengandalkan platform online dan mesin pencari untuk menemukan apapun yang mereka butuhkan. Selain itu, sebagai contoh Anda baru saja membuka outlet yang menjual ayam geprek di daerah. Kemudian nyatanya ada beberapa restoran yang menjualnya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, maka pelanggan atau konsumen akan mudah menemukan produk dan usaha Anda. Selanjutnya yang kedua adalah proses belanja yang lebih nyaman bagi pelanggan. Jadi, kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa tak hanya dirasakan ketika pelanggan mencari usaha Anda secara online, melainkan saat pemesanan hingga pembayaran benar-benar dibuat mudah. Nah, di mana untuk pengurusan pembayaran, pelanggan pun juga bisa memanfaatkan pembayaran elektronik seperti GoPay yang tentunya lebih praktis dan efisien ketimbang menggunakan uang tunai yang mudah tercecer atau hilang, teman-teman. Yang ketiga adalah manfaatnya lebih cepat dan efisien berkat otomasi sistem. Jadi urusan kecepatan dan ketepatan pun nyatanya tak hanya didambakan oleh pelanggan. Para pemilik usaha tentu juga ingin mengelola operasional tanpa hambatan. Maka dari itu Anda perlu mempertimbangkan teknologi yang mampu mempermudah aktivitas usaha termasuk pemrosesan pesanan hingga pencatatan transaksi penjualan. Otomasi pun yang menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas operasional usaha Anda agar berjalan secara efisien. Lalu yang keempat adalah kemungkinan kelalaian manusia. Jadi Anda digitalisasi ini akan memungkinkan kelalaian secara kecil. Jadi berkat otomasi sistem, campur tangan manusia tak lagi banyak diperlukan sehingga kemungkinan adanya kelalaian manusia pun semakin kecil. Lalu yang kelima, Anda bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha. Nah, karena operasional usaha Anda sudah serba otomatis dan terdigitalisasi, Anda tak perlu lagi memikirkan hal administratif yang menyita waktu Anda terlalu banyak, teman-teman. Sehingga bisa fokus langsung ke urusan yang lebih penting, yaitu mengembangkan bisnis. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu Gobis. Nah, Gobis itu layanan apa sih? Bagaimana cara Gobis didaftar? Lalu manfaatnya apa Gobis? Nah, di sini saya akan jelaskan di video kali ini, mohon disimak dengan detail.
Jadi Gobis ini adalah super app persembahan dari Gojek untuk memudahkan para mitra usaha Gojek untuk mendigitalisasikan usaha mereka, mulai dari pencatatan, pesanan, penyediaan metode, pembayaran beragam, serta pengoptimalan untuk mendatangkan pelanggan baru. Semua dapat dilakukan di aplikasi Gobis hanya dengan satu genggaman tangan. Dengan begitu, pemilik usaha pun dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya, teman-teman. Jadi benar-benar satu genggaman. Nah, apa sih lain utama? Tahukah Anda, Gobis itu memiliki 3 layanan utama yang siap memudahkan usaha Anda, yakni pertama, pesan antar online, kedua, pembayaran non-tunai, dan tiga, pengelolaan usaha. Lalu yang pertama, layanan pesan antar dengan GoFood. Jadi, apakah Anda pemilik usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman? Ya, jika ya, pernahkah Anda mengalami kesulitan untuk menjangkau pelanggan di luar area lokasi outlet? Nah, GoFood ini adalah layanan pesan makanan dari Gojek yang sudah bekerja sama dengan lebih dari 650.000 restoran partner GoFood yang berbagai lokasi Indonesia. Nah, keunggulan GoFood yaitu pertama, dapat menerima dan mengolah pesanan dengan lebih cepat. Kemudian buat promo dengan mudah, bikin pelanggan bahagia. Tiga, mengelola menu tanpa repot. Yang keempat, atur jam operasional dan status buka tutup resto dengan mudah. Kemudian transaksi aman dengan validasi PIN dan transaksi aman karena dapat dimonitor secara real time langsung dalam satu genggaman kita sebagai owner. Selanjutnya, tahukah Anda, lebih dari 70% pelanggan yang disurvei banyak melakukan pesanan melalui GoFood karena promo yang diberikan pemilik usaha. Nah, sudah coba membuat promo sendiri belum? Ayo kita buat. Nah, apa saja sih keuntungan menjadi mitra GoFood? Yang pertama, promo biaya antar dengan penggunaan GoPay. Kemudian Anda dapat memaksimalkan potensi usaha Anda. Anda bisa tampil di halaman utama pada aplikasi GoFood, kemudian mempermudah jangkauan pelanggan, lebih mudah mempromosikan restoran Anda melalui aplikasi. Yang kedua adalah layanan pembayaran dengan GoPay yang terstandarisasi kris, di mana pelanggan hanya perlu scan kode QR untuk terdaftar kris untuk dapat menyelesaikan pembayaran. Nah, kris yang merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard adalah standarisasi pembayaran dengan metode QR dari Bank Indonesia. Jadi di sini GoPay sudah menggunakan standarisasi kris ya, jadi sudah aman dan tenang ya. Hanya dengan satu kode QR dari GoPay yang sudah terstandarisasi. Nah, ini nih, metode pembayarannya itu bisa diterima menggunakan scan kode, ada macam-macam ya, teman-teman. Ada GoPay, OVO, Mandiri, BNI, Niaga, Nobu, Bank Mega, Maybank, di mana limit transaksi GoPay itu yang dibayarkan pelanggan adalah 2 juta per transaksi, guys. Jadi dibatasin supaya lebih aman. Jadi teman-teman itu bisa metode pembayarannya sudah banyak sekali ya. Jadi silakan dicoba. Lalu apa sih untuk keuntungan menggunakan GoPay? Yang pertama, menerima semua transaksi cashless dengan satu kode QR berstandarisasi kris. Kemudian semua transaksi uang elektronik tercatat secara otomatis, update transaksi harian, kemudian membantu kembangkan usaha Anda. Jadi benar-benar GoPay ini sangat membantu dan memiliki banyak keuntungan, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman Gobis, pasti ada pembayaran menggunakan sistem GoPay. Oke, GoPay ini bagian dari GoTo Financial ya. Kemudian yang ketiga, layanan pengolahan usaha dengan GoKasir. Wow, ada GoKasir juga, guys. Jadi kehadiran sistem kasir tentu dapat semakin memudahkan Anda selaku pemilik usaha, di mana dengan layanan kasir ini gratis ya. Anda bisa mencatat semua pesanan online, dine-in, dan take away di outlet usaha Anda dengan mudah. Anda pun dapat juga menerima laporan harian yang lengkap langsung dari satu aplikasi saja. Lalu keunggulan menggunakan layanan GoKasir di aplikasi Gobis adalah pertama, tidak ada biaya harian alias gratis, guys. Kemudian yang kedua, praktis atur menu di GoFood dan di outlet. Kemudian pencatatan otomatis dan ada laporan harian terintegrasi serta bisa cetak struk langsung. Wow, jadi biasanya kan kalau layanan pos ini kita pakai aplikasi sendiri. Nah, di Gobis ini sudah ada aplikasi layanannya, itu namanya GoKasir, teman-teman. Jadi sama kayak pos gitulah. Nah, ini mitra usaha Gojek ini sudah membuktikan sendiri beberapa bagaimana pelayanan dari Gobis yang membantu mengembangkan usaha secara optimal. Katanya, sejak bergabung menjadi mitra GoFood, omset penjualan makin meledak. Omset awalnya hanya 1,5 juta per hari menjadi 5 juta per hari setelah bermitra dengan GoFood. Nah, terus kemudian ada semua jadi praktis dan cepat dengan menggunakan GoPay. Saya juga tidak repot lagi cari kembalian orang kantoran kalau makan siang kan suka buru-buru tuh. Jadi sejak ada GoPay semua jadi praktis. Nah, lalu apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar Gobis? Oke, teman-teman, mohon disimak ya. Di sini akan saya jelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar Gobis. Jadi teman-teman harus siapkan agar pendaftaran Gobisnya berjalan dengan mudah, lancar, dan aman. Yang pertama, syarat ketentuan adalah wajib melengkapi persyaratan pendaftaran bagi usaha perorangan maupun badan usaha. Siapkan alamat email yang belum pernah terdaftar di layanan Gojek, kemudian nomor ponsel, kemudian isi formulir secara lengkap ya. Yang jika Anda tidak memiliki tarif EBT, maka lampirkan NPWP Anda.
serta pastikan identitas yang dilampirkan masih berlaku, pastikan rekening juga untuk didaftarkan untuk pencairan dana, pastikan semua persyaratan sudah terpenuhi dan lengkap ya. Nah, sebelum mengisi formulir secara online, berikut dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, teman-teman, satu adalah KTP pemilik outlet, kemudian NPWP pemilik outlet, yang ketiga nomor rekening pemilik usaha, yang keempat alamat email, nomor 5 nomor ponsel untuk Gobis, nomor 6 surat pernyataan otorisasi, yang ketujuh buku tabungan. Nah, data ini nanti dikumpulkan untuk mendaftarkan usaha Anda dan memverifikasi bahwa usaha Anda cantuman adalah benar adanya. Setelah mempersiapkan semua dokumen, mohon mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi Gobis. Jadi nanti silakan teman-teman isi di aplikasi. Nah, ini cara upload foto yang benar ya, itu yang paling atas tuh. Foto kartu, pastikan data KTP dapat terbaca dengan jelas, tidak boleh buram, kemudian tidak boleh terkena cahaya teman-teman. Karena nanti ini diupload fotonya untuk memverifikasi bahwa kita benar adalah pemilik dari resto atau outlet yang didaftarkan di aplikasi Gobisnya. Nah, ini cara unggah foto, jadi foto kiri dengan kartu tanda penduduk. Nanti teman-teman ada juga diminta untuk mengunggah foto diri atau selfie ya. Dimana untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam proses verifikasi, pastikan nih foto dari selfie ini sesuai dengan KTP. Pastikan wajah dan KTP berada di dalam kotak yang tersedia. Kemudian pastikan data KTP dapat terbaca dengan jelas. Silakan daftarkan fotonya. Nah, ini cara daftar lanjutnya yuk. Cara daftar Gobisnya yaitu tadi siapkan data-data yang sudah dijelaskan teman-teman ya, biar lebih mudah teman-teman dan lebih cepat untuk di ACC. Nah, 6 hal penting sebelum daftar Gobis. Yang pasti, pertama siapkan dokumen yang dibutuhkan teman-teman. Kemudian pastikan foto, data, dan dokumen yang diupload tidak berbayang atau blur. Kemudian pelajari setiap layanan. Yang keempat, ketahui lamanya aktivasi setiap layanan. Cek aplikasi Gobis dan email secara rutin ya. Kemudian pendaftaran ini tidak dikenakan biaya apapun alias gratis teman-teman. Jadi benar-benar ini Gobis ini sangat cocok sekali buat usaha teman-teman UMKM. Nah, cara mendaftar Gobis yang pertama, teman-teman download aplikasi Gobis di Play Store melalui ponsel Android teman-teman. Kemudian sertakan data diri seperti KTP, informasi rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, kemudian pelajari setiap ketentuan yang ada, lalu layanan fitur ini GoFood, GoPay, GoKasir yang akan diaktifkan. Jadi teman-teman bisa setelah mendownload aplikasinya, teman-teman pelajarin. Teman-teman input data-datanya, teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, ada 3 skenario nih dalam proses verifikasi. Yang pertama, data usaha Anda disetujui. Jadi kalau disetujui udah aman. Kemudian yang kedua, data usaha butuh diperbaiki, berarti ada yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman silahkan dicek data apa yang perlu diperbaiki maksimal 3 kali ya. Kemudian data Anda ditolak. Silakan kalau ditolak untuk mengetahui bisa cek email. Jadi dalam prosesnya ada namanya proses verifikasi, di mana kita harus menunggu proses verifikasi oleh tim dari Gobis. Proses ini akan memakan kurang lebih 2 hari. Nah, aktivasi. Ketika sudah disetujui, maka kita perlu aktivasi, di mana ikuti petunjuk selanjutnya di aplikasi Gobis. Jika semua rincian data yang diperlukan sudah lengkap, Anda hanya perlu menunggu proses aktivasi, yaitu untuk layanan GoPay, layanan GoKasir, dan untuk layanan GoFood. Jadi mohon untuk cek aplikasi Gobis atau email usaha Anda secara berkala, karena tim Gobis akan mengirimkan informasi mengenai pendaftaran mitra usaha hanya melalui media komunikasi email. Ini cara aktivasinya tadi, pilih profil restoran. Nah, di sini informasi menu dan lainnya. Kemudian teman-teman bisa cek di sini ketentuan foto menu restoran. Jadi foto harus menunjukkan makanan yang berada di menu restoran Anda. Boleh ada logo restoran atau detail promo. Silakan pastikan rasio foto 1:1. Foto juga tidak ada boleh watermark ya, tidak boleh ada watermark, penampakan orang atau barang yang dilarang di dalam GoFood. Jadi benar-benar produknya harus sesuai dengan ketentuan foto menu restoran yang diberikan oleh Gobis. Nah, di sini foto harus makanan yang asli, kemudian foto tidak boleh sepenuhnya hanya berisi logo, foto tidak boleh berbentuk animasi atau digambar sendiri, dan foto tidak boleh berisi bangunan, gedung, atau gerobak. Foto tidak boleh berbentuk kalau suatu gabungan beberapa foto. Jadi ada ketentuannya teman-teman untuk bisa mengupload foto menu restorannya. Nah, kalau kita sedang santai, siapkan produk terbaik kita, lalu usahakan foto-foto yang terbaik teman-teman agar lebih menggoda selera. Kemudian setelah data tertulis lengkap, seluruh proses aktivasi layanan GoFood akan memakan waktu maksimal 2 hari kerja. Jadi mohon untuk cek aplikasi Gobis atau email usaha Anda secara berkala, karena tim Gobis akan menerima informasi mengenai pendaftaran mitra usaha hanya melalui media komunikasi di atas. Nah, untuk proses registrasi bisa dilihat ya di gjk.id registrasi mandiri, dan di sini peringatan.
panduan jaga. Jadi hati-hati dengan tindakan penipuan karena Gojek termasuk Interdriver tidak pernah meminta data pribadi seperti 16 digit nomor kartu ATM atau kartu kredit dan OTP serta CVV, termasuk meminta dana dalam bentuk transfer tunai. Ingat, pendaftaran Gobis ini tidak dipungut biaya alias gratis, dan kami tidak bekerja sama dengan pihak manapun dalam pendaftaran mitra usaha Gojek, teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika pendaftaran saya ditolak nih? Waduh, ada yang ditolak ya, berarti ada yang perlu diperbaikin. Oleh karena itu di sini nanti akan dijelaskan bagaimana jika pendaftaran saya ditolak, apa yang harus diperbaiki, bagaimana cara memperbaikinya. Kita lihat di slide selanjutnya, teman-teman. Yaitu ketika pendaftaran Anda di aplikasi Gobis, pengunjung dapat ditolak. Pertama, mungkin data KTP Anda masukkan tidak sesuai. Yang kedua, Anda memiliki pengajuan lain sehingga masih dalam proses. Yang ketiga, khusus pendaftaran GoFood ada kemungkinan bahwa lokasi outlet yang Anda daftarkan berada di luar jangkauan GoFood. Anda telah melebihi batas maksimal perbaikan data itu 5 kali. Kemudian outlet yang didaftarkan memiliki konten yang bersifat pornografi atau memiliki konten dengan unsur narkotika zat atau berbahaya. Jika teman-teman aman mah pasti aman sih di ACC. Kemudian apa sih bisa daftar lagi? Oke. Untuk pendaftaran Gobis, Anda bisa melaporkannya melalui halaman bantuan yang dapat ditemukan di aplikasi Gobis. Khusus pendaftaran GoFood, apabila pendaftaran Anda ditolak sebanyak 3 kali nih dalam waktu 14 hari dengan alasan data tidak lengkap, tidak sesuai, maka pendaftaran akan ditolak dan mohon maaf Anda tidak bisa mendaftar lagi. Wah, di luar alasan seperti itu, maka dengan berat pendaftaran ulang tidak dapat diajukan kembali. Waduh, ada yang tidak diajukan, guys. Insya Allah sama sih kalau kita usahanya, benar mah. Nah, penutup, sebagaimana sudah siapkah Anda menjalankan usaha dengan lebih maksimal lewat layanan pesan antar online? Pembayaran non tunai, juga pengelolaan usaha dengan sistem kasir gratis. Oke, dengan segudang kemudahan dan manfaat yang bisa Anda dapat di Gobis tentu menjadi solusi yang tepat untuk usaha Anda. Oke, teman-teman, ini video penjelasan kami tentang Gobis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, agar bisa membuat kami lebih bersemangat untuk berbagi bagaimana aplikasi yang mendukung UMKM di YouTube kami di Sarlah Hilary Channel. Oke teman-teman, untuk video lainnya silahkan teman-teman buka di channel kami. Banyak sekali aplikasi-aplikasi UMKM yang sangat membantu. Semoga bermanfaat untuk teman. Terima kasih, see you kembali.